Shalom, selamat pagi, good morning, Horas. Puji Tuhan, pagi ini kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita menyanyi dulu bagi Tuhan, sebab Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik ya. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat hatiku dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Naikkan padamu sembah, sujud kepadamu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan
kepadamu bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dan bumi puji Tuhan Allah Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik ya. Selamat pagi Diana ya. Tuhan memberkati, kita jumpa
dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oh, sekarang tanggal dan bulannya berurut ya. Tanggal 9, bulan 9, 20, 21. Wah, itu bagus ya. Ya, selamat bagi jemaat yang punya tanggal lahir pada tanggal 9 ini. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Many happy return of the day ya. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Selamat pagi Elizabeth yang datang pagi ini ya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Oh haleluya. Bicara mengenai tanggal 9 ya. Ada beberapa kesan yang luar biasa. Ya nanti saya ngomong ya. Kesan tanggal 9. Namun kita baca firman Tuhan dulu ya. Kita baca firman Tuhan. Yang sambil masak boleh sambil masak, yang sambil duduk boleh sambil duduk. Saya baca firman Tuhan ini khusus kepada jemaat ya. Jadi semua jemaat harus penuhi firman terus dengan penuhi kepala ini dengan firman ya. Kasih makan pikiran ini dengan firman. Sebab Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan kata-kata kebenaran kepada kita. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman, dari rema yang keluar dari mulut Allah ya. Ya, jadi kita harus makan. Ada kalimat bagus dalam bahasa Inggris dibuat begini. No Bible, no breakfast. No Bible, no breakfast. Artinya apa? Tidak baca firman atau tidak ada Alkitab, tidak sentuh Alkitab, tidak baca Alkitab, tidak makan pagi. Jadi kita kasih makan dulu ini pikiran. Sebab kalau pikiran ini dikasih makan, maka pikiran kita itu akan kalau ada hal-hal yang belum sesuai dengan firman Tuhan ya kita dengan firman kita menyesuaikan diri. Sebab segala sesuatu dimulai dari pola pikir ya, dari berpikir ya. Dari berpikir apa yang kita pikir berkata-kata. Gitu. Berkata-kata apa yang kita ucapkan dilakukan. Berpikir, berkata-kata, dilakukan. Tindakan. Tindakan itu dilakukan berulang-ulang, ya. Berulang-ulang dilakukan itu tindakan, itu menjadi kebiasaan. Biasa ya. Kalau sudah kebiasaan, lama-lama itu menjadi karakter. Karakter itu ciri-ciri yang melekat dengan sesuatu atau dengan seseorang. Kalau sudah karakter, meningkat lagi menjadi destiny, menjadi masa depan, menjadi takdir, ya. Jadi
mengisi pikiran itu sangat baik karena apa yang kita pikirkan itu seringkali kita lakukan ya. Tuhan Yesus pakai istilah hati. Dari hati itu muncul segalanya ya. Muncul keinginan jahat, keinginan baik, itu muncul dari hati. Jadi ini harus diisi terus ya, diisi. Kalau kita sudah isi pikiran kita itu otomatis kan kalau diisi firman, misalnya kalau ada pikiran-pikiran kotor di sini, pikiran-pikiran nggak baik di sini kan, seperti apa itu ya? Seperti kalau kita misalnya ya ambil kopi ya, ambil segelas kopi di gelas bening, itu kan otomatis kalau kita isi air aja terus air putih, air jernih, ya lama-lama itu keluar itu yang hitamnya, yang kopi hitam itu keluar ya. Demikian kalau kita isi firman di kepala kita ini, isi firman ya, hal-hal yang tidak berkenaan itu lama-lama jadi keluar. Jadi isi terus itu pikiran dengan firman ya. Baik, nah, sekarang kita isi ya. Siap, kita isi ya. Kita isi dulu dari catatan yang ditulis dalam Mazmur pasal 111 ya, M111 ya. Hari ini Mazmur pasal 111. Apa kata Tuhan di sana? Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Di mana kita bersyukur? Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Aku mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, bersyukur dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Tentu kita bukan hanya bersyukur dengan kata-kata ya, tapi dengan juga tindakan seperti tadi itu. Karena pikiran kita sudah dipenuhi dengan firman harus bersyukur, maka dimulai dengan kalimat, oh syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, thank you Lord, mauliate Tuhan, sogele Yesus ya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Kamsya Tuhan ya, kamsa hamidah ya, itu bersyukur ya, bersyukur. Nah, kita bersyukur sama Tuhan itu karena di pikiran kita kan bersyukur, maka kita lanjutkan dengan kata-kata. Tapi kan juga perlu tindakan ya, bersyukur ya. Di mana? Di lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Makanya kan di gereja kita saya sebagai gembala jemaat kan melatih jemaat bersyukur bukan hanya dengan lidah. Oh, aku bersyukur. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allah. 1000 terima kasihnya. Ya. Nggak hanya dengan mulut ya, tapi dengan segenap hati ya, whole heart, segenap hati. Itu dilanjutkan dengan tindakan perbuatan. Maka di jemaat saya latih jemaat itu, kalau datang di jemaat pada hari Minggu bersyukur bukan dengan kalimat-kalimat, tapi juga ya bersyukur dengan harta kita ya. Bersyukur dengan harta kita.
Ya, makanya di gereja itu ada kotak persembahan. Wah, itu dikasih. Saya bersyukur, 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 bersyukur. Nah, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita berterima kasih? Karena besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Oh, diberikannya rezeki pada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Oh, luar biasa. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Oh, puji Tuhan ya. Juga dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan ulang ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Daniel Simamora. Selamat datang, Amang Daniel Simamora dari jauh. Terima kasih Amang untuk firman Tuhan yang dibagikan. Haleluya, glory. Dedi atau Pak Dedi, Yehova Ma Dedi. Ya, shalom Pak Dedi. Pak Rumahor Buddha Maris Donda, shalom, selamat pagi Pak. Kiranya Bapak selalu sehat dan diberkati. Terima kasih. Ida Sianturu, happy morning Pastor. Happy morning. happy. Kita tanya dulu di sini happy ini karena dia buat bahasa Inggris, kita nyanyi happy dulu ya. Happy. Ada Pak Dedi. Siap ngopi kita di Prasta Kemah. Siap. Nanti aku akan cerita dulu nanti. Siap kita ngopi. Ya, ada di situ kopi yang enak ya. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked, He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus He was my sins away. He taught me how to watch and pray, and let rejoicing every day, every morning. Happy day, when Jesus come into my heart. Oh, happy day. Ya, itu Om Dedi lagi bersuka cita sekarang, tanggal 9 bulan 9 2021. Ya nanti ya memang nanti ini heran ya. Enggak disangka Pak Dedi hari ini akan diwisuda. Nanti ada pita warna apa itu akan
Oh, selamat walaupun belum ya, belum waktunya, nanti kita selamat selamat. Tanggal 9 dan itu menjadi kesan yang luar biasa, tanggal 9 bulan 9 20 21. Eh saya sungguh bersyukur ya, dari firman Tuhan yang tadi kita baca itu, aku mau bersyukur dalam lingkungan ya orang-orang benar, karena firman ini sungguh-sungguh kami alami dalam kehidupan ya. Saya mau cerita dulu tanggal 9 bulan 9 tadi saya janji ya. Jadi dalam pelayanan pada Tuhan ya, saya kan udah pernah ngomong sama kita semuanya bahwa aku ini kan sudah menyerahkan diri jadi pelayan Tuhan sejak umur 16 ya. Umur 16. Dulu sih pengennya jadi pemain musik ya. Dulu sih pengennya sampai kuliah ke Jerman itu main musik lah. Tapi apa daya, bersyukur maksud hati memeluk gunung. Gunungnya tak terpeluk karena begitu besar. Ya, itu tidak bisa disesali ya. Lalu melayani ya, studi dan saya nggak cerita semua, itu panjang. Bicara mengenai tanggal 9 bulan 9 ya. Jadi dalam pelayanan di Kota Medan itu tahun 1996 itu kita memulai ya Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan. Nah, itu dia. Jadi kamu nanti yang diwisuda di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan, itu sekolah itu kita mulai tahun 96 di Jalan Kapten Muslim nomor 162 ya. Ya, Tuhan dah kasih kesempatan bagi saya untuk memulai dengan teman-teman. Waktu itu dosen-dosen ya, ada Pak Anjur, ada Pak Sony, ada Pak Jaman Sinaga, ada Pak Datar Manurung, ada Pak Situmorang, ada kemudian masuk lagi teman-teman lain, ada Pak Mangapoy, ada Pak Sabar, Ibu Elda, siapa lagi ya? Waktu itu masih ada Pak Gamar loh, Pak Gideon Gamar. Gideon Gamar. Gideon Gamar itu dari Ambon ya. Itu jadi anak serani, anak rohani, anak rohani, anak apa namanya itu, anak angkat itu dari mertuaku. Jadi itu Pak Gamar juga jadi leku itu dari timur, dari Ambon, berlai sama aku karena dia jadi marga mangun, sama ini Pak Gamar jadi marga mangun. Shalom Lai, apa kabar? Mantap ya. Iya, puji Tuhan. Jadi kita dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kembali lagi tanggal 9 bulan 9. Jadi saya sudah buka seminari, fokus seminari, fokus STT. Dan puji Tuhan sekarang sudah jalan angkatan berapa ini, wisuda ke berapa saya nggak tahu, nantilah saya tahu ya. Ya, kita mulai. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Mungkin itu salah satu karunia yang Tuhan berikan ya. Buka sekolah di Manado, sekolah teologi praktika. Kemudian di Jakarta juga dulu aktif membuka ngajar di jemaat. Dulu saya dengan teman saya ajukan sebuah nama untuk pendidikan teologi jemaat, makanya disebut diklat. Diktat. Pendidikan teologi jemaat. Ya, jadi diktat. Jadi jemaat itu waktu itu dilatih berteologi. Sebab jangan sampai kita tidak memahami Tuhan ya. Orang nggak memahami Tuhan kan jalannya bisa salah-salah jalan. Nah gitu. Jadi tanggal 9 malu. Jadi sesudah melayani mulai tahun 96. Kemudian
fokus di seminari cukup lama. Lalu ya bertahap, ya Tuhan tolong akhirnya juga buka jemaat, sambil buka jemaat tahun 96 juga. Persoalannya adalah sesudah lama buka jemaat, lalu bagaimana caranya Tuhan menolong memberkati? Ya, waktu itu berjemaat, dulu saya pernah cerita hanya 13 orang waktu dimulai, lalu pindah dari Muslim 162, lalu kita pakai gedung lantai 3, gedung AMB, Akademi Maritim Belawan. Dari situ pindah ke gedung umum Katolik, kemudian sekretariatnya juga pindah dari agak luas jadi sempit. Aduh, memang pindah-pindah lah. Jadi kita sudah mengalami itu pindah-pindah ya, pindah-pindah kemah. Ya, lalu bagaimana caranya supaya kita sih waktu itu berdoa terus. Jemaat kan orang-orang sederhana ya, sponsor pun tidak ada yang besar. Ya jemaat sajalah doa bahwa ya saya selalu bilang gini, kalau Tuhan sudah memulai ya mana ada anak lahir di dalam keluarga tidak disediakan pakaian oleh orang tuanya, itu kan itu sebuah keyakinan itu ya. Kalau anak lahir pasti disediakan pakaiannya, pasti disediakan bajunya, pasti disediakan aksesorisnya. Itu keyakinan itu ya. Karena ada kan ayat seperti Bapa sayang sama anak. Jadi berdoa aja ya, sambil berdoa Tuhan, lalu ke satu saat bagaimana caranya ya. Lalu waktunya kita membangun buat sebuah tema itu, tapi juga uangnya nggak ada terus untuk beli tanah. Nggak ada uang terus. Cari tanah sini, nggak ada punya iman di sini. Wah, pokoknya semua diinjak, tanah semua diinjak lah. Diinjak. Sama seperti mau beli mau beli tanah seminari dulu, semua diinjak tanah. Ada di semua lingkar bejau di sana. Kita pergi di kebun. Waktu itu masih dengan Pak Anton Pasaribu. Wah, kita doa di situ. Ini ada pohon kelapa, kita doa sungguh-sungguh, di foto-foto, tapi nggak jadi juga. Akhirnya kan yang jadi yang di Tanjung Anom sekarang dekat Kampung Ladang di Sidoho Sikola. Di seminari di situ, di seminari ya, kalau mau bikin lagu cinta ya, di situ juga anak seminari sekarang bisa dibuat lagu cinta di situ ya. Jadi kalau mau misalnya ada anak seminari mau bikin lagu begini, bikin lagu ya, itu di seminari Idoho Hutanda kirap Marsia Jarhita homiletik itu di suku Komaau ayah ada lapatannya gitu di Mutuau hugalmit mata ngami ay suboy masih tiopanin na ibu asrama jadi upar kait-kait mahoda itu hudok ay peso dia tu siho HP itu hodorok kapi di bait Tuhan hodo di bait Tuhan pasu-pasu itu dongan martangian dongan marpuasa di seminari Beteli doa martabuni di bonane rabutane dungi
Bubereng bohimisian tadau. Itu dia. Jadi ada kisah-kisah tertentu di seminari bagi saudara. Jadi itu. Jadi baiknya tuh. Jadi jadi tanggal 9 bulan 9 lama kita tidak mendapat tempat ibadah. Doa sana, doa sini. Tapi dahsyatnya Tuhan itu ya. Dahsyat sekali Tuhan itu. Ada seorang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur Pak Edi Manurung dalam sebuah acara ulang tahun. Dia bilang begini, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan sampai pada hari ini, maka kami mau bersyukur. Dan ini dahsyat, diberikannya sertifikat tanah. Itulah yang dibangun gereja sekarang ini. Free, gratis, sertifikat tanah diberi langsung. Ya, terima kasih Pak Edi ya. Pak Edi dan Ibu sudah menjadi alat Tuhan dan Kesia bagi pekerjaan Tuhan di Jalan Perkutut nomor 193. Tanpa kalian tidak akan ada gedung berlantai 3,5 yang luar biasa ini dipakai oleh Tuhan. Jadi betapa kita bersyukur. Saya sungguh bersyukur. Dan itu perbuatan Tuhan yang besar. Lalu mulai pikir-pikir bagaimana membangun gedung gereja. Nah, tanggal 9 bulan 9 2009, ini berkesan. Jadi hari ini tanggal 9 bulan 9 2009 diangkat batu dari sungai di dekat di Tanjung Anom, 9 batu. Karena waktu itu kami juga membaptis 9 orang. 9 orang dibaptis. Dan kita letakkan batu-batu pertama di gedung gereja, di mana gedung gereja ini berdiri. Dan waktu itu Tuhan kasih hikmat kepada saya. Jam 9 jam 9 tanpa mengundang siapa-siapa, hanya mengundang orang yang dekat-dekat, my relationship, relasiku. Dan waktu itu tidak pakai rame-rame. Peletakan batu itu kami buat sebagai alasan untuk menjamu masyarakat yang ada di sekitar. Karena heran lagi, untuk mendapat izin tetangga dimulai jam 7 malam sampai jam 9 malam langsung tersedia tanda tangan sesuai dengan surat 2 menteri dalam negeri dan menteri agama. Jadi angka 9 itu melekat dalam diriku ya, dalam diri jemaat. 9 bulan 9. So disitulah diletakkan batu di pojok peletakan batu pembangunan gedung gereja. Oleh karena kami sudah melihat ada mujizat yang begitu besar, betapa kita bersyukur, maka saya sebagai gembala jemaat bilang begini, walaupun kita tidak kaya-kaya secara jasmani, tapi tiap hari kita masih diberi rezeki oleh Tuhan, maka kita bangun gedung gereja. Waktu itu saya bilang harus langsung 3 lantai dengan taksasi dana. Waktu itu tanggal 9 bulan 9 2009 5 miliar. Wah, langsung saya minta teman-teman, sahabat yang setia, saya minta tolong dong gambar dong gedung gereja. Puji Tuhan, Tuhan kasih yang dekat dikasih teman yang bisa atur arsitek, Pak Rabun Sembayang. Thank you Pak, makasih Pak Rabun ya, terima kasih Pak Rabun. Luar biasa. Jadi teman-teman dikasihnya. Dan setelah diletakkan batu itu, ditimbun tanah 1 meter lebih. Wish, karena dulu agak ada air ya. Ditimbun tanah 1 meter lebih. Dan puji Tuhan ya. Puji Tuhan, dan Tuhan itu sangat baik. Seperti firman Tuhan yang tadi ini betapa harunya saya membaca firman ini.
Sungguh betapa besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang. Agung semarak pekerjanya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan-peringatan, diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Lalu kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kejujuran, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Perbuatan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu jemaat yang tercinta dalam Tuhan Yesus, Allah itu jujur, Allah itu baik, perbuatannya dahsyat. Jadi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di Gereja Bethel Indonesia El Gracia, ya betul-betul sejak 9 batu didirikan itu mengalir berkat-berkat, mengalir berkat, mengalir berkat, mengalir berkat. Semua disediakan Tuhan, disediakan Tuhan. Ya, kalau saya hitung-hitung, kami jarang bikin proposal ya. Adalah 1-2, dan itu pun proposal itu karena permintaan. Dia bilang, ada teman-teman yang bilang, ini ada uang nih, bikin proposal yuk. Jadi ada janji dulu kasih uang, baru kami bikin proposal. Karena waktu itu saya berpikir kami nggak mau berutang dengan siapapun, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah perkasa. Kemudian dikembangkan terus ya. Ini menurut ukuran saya secara pribadi. It is impossible, tidak mungkin. Tapi Tuhan yang sediakan. Dan dari situ saya mulai bersyukur sama Tuhan. Dan semua anak-anak rohani yang saya mentor, selalu saya bilang begini, kamu juga harus punya iman ya, seperti Bapak rohanimu ini. Kamu harus, tidak boleh ada yang kekurangan. Bangun gedung gereja, jangan pakai proposalan itu lalu muluk-muluk. Jangan ya, belum kenal sudah buat ini, bikin ini. Itu kan terkesan minta-minta ya. Betul, ini kesaksian betul. Kalau ada yang bertanya, Pak Yafet pernah nggak bikin proposal? Kami bikin proposal karena begini, selalu dibuat begini, Pak Gembala, ini ada uang ini, tolong bikin dulu proposalnya. Jadi sudah pasti ada uang. Wah, itu dahsyat sekali. Waktu bangun itu nggak pernah kekurangan, terus menerus. Sampai sekarang saya nggak tahu sudah berapa miliar dihabiskan untuk ini ya. Tapi ini semuanya, this is only the grace of God, hanya kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan puji Tuhan, dan itu akan berpengaruh pada orang lain. Intinya adalah sesuai dengan firman Tuhan ini, tanggal 9 bulan 9 29 ini adalah bulan di mana kami bersyukur, karena juga tanggal 16 bulan 9 adalah ulang tahun gereja. Dan sekarang kalau tanya, apalagi yang direncanakan Pak Gembala sekarang? Kalau niat sih di hati itu mau memperluas parkir, mau perluas sini, niat banyak ya, hasrat ada banyak. Ya aku pikir begini, pengen juga memperluas. Aku mau bangun asrama ya, bangun asrama untuk lansia. Ya, karena kan lansia juga boleh dipelihara ya. Saya mau bangun asrama. Itu ini belum tercapai ya. Nomor 2, pengen sekali bangun ada tempat untuk asrama buat anak-anak dari daerah ya. Anak-anak dari daerah, asrama kita. Pengen sekali, tapi ya entah Tuhan dikasih enggak.
Pokoknya keinginan kan Mazmur 103 dia yang memuaskan hasratmu. Kan gitu. Ya, jadi pengen bangun asrama dan asrama itu adalah terbuka bagi orang-orang dari daerah, dari berbagai pelosok, dari manapun, dari seluruh Indonesia yang mau studi ada di berbagai universitas silakan. Karena supaya mereka bisa juga saya pengen begini, saya pengen supaya mereka bisa mendengar ada contoh, ada iman yang bisa dialirkan kepada mereka. Dari mana semua itu? Ya, kita kan janji Tuhan yang bilang setia kok. Ya, Tuhan bilang setia. Ya, itulah sedikit kesaksian tanggal 9 bulan 9 2009, tanggal 9 bulan 9 2021, dan hari ini tanggal 9 bulan 9 2021 nanti saya akan berangkat menyaksikan teman-teman anak-anak Tuhan di wisuda sarjana jurusan PAK dan jurusan teologi. Dan hari ini dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan, mereka membuat wisudanya di Gereja Bethel Indonesia Life Spring Brastagi. Wih, dahsyat ya. Wow, itu gereja besar juga ya. Puji Tuhan, Pak Ruben juga sudah dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk membangun gedung gereja ini, dan bisa kita di situ ya diberkati Tuhan ya. Kalau saya lihat sih gedung gereja yang dibangun Pak Ruben itu semua hampir 1.000 lah kalau dipadatkan. Tapi kan ini masa PPKM harus dibuat jarak kan baru 1 meter lebih. Ya, saya nanti akan datang di sana ya, dan selamat persiapan bagi teman-teman, kepada Dedi yang akan wisuda. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menjamah. Intinya adalah ayatnya yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian tetap kepadanya untuk selama-lamanya. Takut akan Tuhan. Takut artinya apa sih? Hormati Tuhan. Menghormati Tuhan artinya apa sih? Lakukan firman Tuhan. Kemudian berakal budi. Orang takut akan Tuhan itu berakal budi. Orang takut sama Tuhan itu memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita sudah punya hikmat, ini jemaat pesan ini. Kalau kita sudah punya hikmat, oh haleluya. Seperti Salomo yang pertama-tama dimintanya ketika Tuhan berkata minta apa saja. Dimintanya bukan harta, dimintanya bukan gedung, dimintanya bukan kerajaan yang hebat, tapi dimintanya adalah hikmat. Berikan aku hikmat. Dan ketika dia berikan hikmat itu, yang rasa takut pada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada dia hal-hal yang sesuai dengan hikmat, ditambah-tambahkan. So mari kita takut sama Tuhan. Walaupun tidak ada yang melihat kita di rumah sendiri pada masa PPKM, pada masa sulit ini, di kebun kita sendiri, mari kita takut sama Tuhan. Karena kalau kita takut sama Tuhan, hikmat diberi, pengetahuan diberi, dan kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berharap kita akan bersyukur sama Tuhan ya. Kita akhir ya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bagi kamu calon gembala yang belum ada gedung, yang belum ada tempat, aku sebagai hamba Tuhan menubuatkan padamu pada hari ini, kalau kamu takut sama Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh hormati Tuhan, mujizat masih ada. Kalau lain ditolong, kamu juga. Aku mau sampaikan
tahun depan kamu sudah punya tempat. Tahun depan kamu diberkati oleh Tuhan. Karena kalaulah ditolong, saya juga. Tuhan pasti tolong orang yang takut sama Dia, karena Tuhan kita adalah sangat baik. Thank you very much untuk semua, Pak Sulaiman. Tuhan memberkati. Gracias, gracias ini pakai bahasa Spanish ya. Gracias, Papa. Gracias itu kalau dipakai bahasa Spanish. Gracias muchas. Dulu pernah belajar bahasa Spanish sedikit. Gracias muchas, Señor. Itu artinya terima kasih banyak, Tuan. Kalau untuk ibu-ibu, gracias muchas, señorita. Jadi gracias muchas, señorita. Gracias. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Besok saya akan tayang dari Brastagi. Ya, wah, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, dan kita jaya terus dalam Tuhan. Elizabeth, God bless you. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa, mujizat masih ada. Mujizat ada sama kamu. Apa kerinduan kamu semuanya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati. Istrimu diberkati, anak-anak diberkati. Semua diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan segala berkat dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehat terus, bahagia terus, mujizat terus. Pasti ditolong Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Pasti dan pasti dan pasti. Dan terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Bless them, Lord, with abundantly blessing from heaven. Berkati Tuhan semua mereka dengan berkat yang melimpah-limpah dari sorga. Haleluya. Bless them, Lord, with a new miracles. Haleluya. Berkati mereka dengan mujizat-mujizat yang baru, Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kami bersyukur. Betapa baik Engkau, Tuhan, memberkati kami. Engkau tidak pernah lupa akan janji-Mu, Tuhan. Engkau memberkati. Syukur Tuhan, syukur. Engkau setia. Yang belum punya anak, Tuhan, diberkati Tuhan. Yang sakit ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, Bapa. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat. To God be the glory. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk thank you for watching. Terima kasih untuk sudah melihat pada hari ini. Dan pasti Tuhan memberkati kita. Dan doa saya selalu bersama dengan Tuhan kita diberkati. Dan the last but not least, saya selalu ucapkan, I love you. Aku mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you all. Sampai jumpa. Bye-bye.